Sendra Tari Manohara merupakan sebuah karya seni tari klasik kolosal yang menceritakan kisah tentang seorang wanita bernama Manohara. Cerita rakyat tentang Manohara ini terdapat di relief Candi Borobudur yang dipercaya oleh masyarakat sekitar sebagai sebuah kisah nyata. Dalam setiap pementasannya, Sendra Tari Manohara dimainkan oleh lebih dari 50 orang penari yang berasal dari Borobudur. Kesemuanya tergabung dalam Askrab, yaitu sebuah wadah perkumpulan seniman tari Kecamatan Borobudur dan melakukan ritual khusus sebelum mementaskannya. Perjalanan mengitari Candi Borobudur yang diteruskan berkeliling menikmati kawasan wisata Desa Borobudur dengan menggunakan andong atau kereta kuda merupakan sensasi tersendiri. Menikmati pemandangan Candi Borobudur dari kejauhan sambil diiringi kesejukan alam desa sungguh suatu yang indah dan menarik. Trekking andong akan menyusuri kawasan Borobudur dan singgah di galeri atau kerajinan khas Borobudur. Jika Anda mengunjungi Candi Borobudur, jangan lupa untuk singgah di Galeri Unik dan Seni Borobudur Indonesia atau GUSBI. GUSBI terletak di kawasan PT Taman Wisata Candi Borobudur. Galeri ini menyajikan berbagai hal yang unik, asik, aneh, dan menarik. Beberapa item yang dipamerkan di GUSBI telah menjadi rekor dunia yang terdaftar di Museum Rekor Indonesia atau MURI. Di antaranya adalah Buddha emas terkecil dan jas terbesar. Wisatawan juga akan berkesempatan bertemu dan berfoto dengan orang terpendek di dunia.
Gusbi juga menyediakan bioskop untuk pemutaran video Merapi serta potensi kawasan wisata Borobudur. Di Taman Wisata Candi Borobudur juga terdapat replika kapal yang terdapat di relief Candi Borobudur. Cerita ini menggambarkan sejarah bangsa Indonesia sebagai bangsa bahari yang kuat dan menguasai lautan. Kapal replika ini dinamakan kapal Samudra Raksa. Kapal yang seluruh bagiannya terbuat dari kayu ini adalah buatan asli orang Jawa Indonesia dan tercatat telah mengelilingi dunia, menjadi kebanggaan bangsa Indonesia dan dikagumi oleh setiap negara yang disinggahinya. Di sebelah museum kapal terdapat Museum Karma Wibangga. Di dalam museum ini tersimpan sejarah lengkap tentang Borobudur, cerita berdirinya Borobudur, situs peninggalan sejarah purbakala, serta cerita pemugaran Candi Borobudur dan lain-lain. Nuansa tersendiri dalam menikmati keindahan Borobudur adalah perjalanan wisata keliling desa dengan menggunakan sepeda ontel. Sepeda ontel adalah sepeda kuno yang bentuk keasliannya dan kekuatannya selalu dijaga dan dirawat sedemikian rupa hingga nyaman untuk dinaiki. Sepeda ontel ini tidak kalah dengan sepeda modern. Rute perjalanan wisata sepeda ontel diantaranya adalah Candi Borobudur, Pondok Setumbu, dan potensi kerajinan lokal.
Limanjawi Art Gallery adalah tempat kreasi seniman Borobudur, khususnya seni lukis. Limanjawi Arts yang terletak di kawasan Borobudur ini sangat menarik untuk dikunjungi karena setiap harinya terdapat display lukisan indah berbagai aliran karya seniman Borobudur. Penerapan ide inovatif dalam seni lukis di Borobudur telah menjadikan karya-karya lukisan yang bernilai seni tinggi dan dikenal di seluruh dunia. Tidak jarang para seniman ini mengadakan pameran lukisan di mancanegara dan tergabung dalam Asosiasi Seniman Lukis yaitu KSBI, Komunitas Seniman Borobudur Indonesia. Salah satu yang unik di Limanjawi Art adalah pelukis dengan menggunakan obat nyamuk bakar dan rokok. Menurut sang pelukis obat nyamuk, melukis dengan cara ini membutuhkan ketelitian, kesabaran, dan ketenangan hati dan jiwa, sehingga akan diperoleh hasil lukisan yang indah dan bernyawa. Proses melukis dengan obat nyamuk ini membutuhkan waktu 3-4 bulan dalam menyelesaikan satu lukisannya. Salah satu tujuan wisata di kawasan Borobudur adalah Kriya Kayu Rikrok. Kriya Kayu Rikrok merupakan wisata edukatif pemanfaatan limbah ramah lingkungan yang diolah sedemikian rupa menjadi sebuah karya seni yang unik dan menarik, yaitu pensil gaul. Pensil gaul karya asli Borobudur ini sangat digemari oleh wisatawan mulai dari pelajar, mahasiswa maupun wisatawan umum dan telah dikenal di seluruh dunia. Setiap harinya terdapat banyak wisatawan yang berkunjung di Art Gallery Rikrok ini. Setiap wisatawan yang datang dapat praktek secara langsung membuat pensil gaul yang dipandu oleh para seniman di galeri tersebut. Pembuatan model pensil gaul bisa disesuaikan dengan selera pembuatnya. Pensil gaul adalah pensil yang dihias menjadi boneka mungil dengan berbagai karakter, mulai dari model pakaian adat sampai kepada boneka bergaya modern. Mulai dari model rambut panjang sampai kepada model rambut pang atau juga bisa dengan menggunakan topi, tudung, atau botak sekalipun. Pembuatan pensil gaul sangatlah mudah dan murah sehingga siapapun dapat membuatnya. Selain untuk wisatawan, pensil gaul tersebut dapat digunakan sebagai souvenir dalam acara wedding atau acara yang bersifat instansial, serta sering mendapatkan pesanan dari luar negeri.
Sebuah industri rumah tangga yang memproduksi batik tulis yang khas dari desa Wanurejo terdapat di Dusun Tinggal Kulon. Keunikan batik tulis ini terlihat dari corak batik yang menggunakan gambar stupa Candi Borobudur. Industri rumah tangga ini baru berdiri, tetapi sudah memproduksi batik tulis cukup banyak. Selain memproduksi batik tulis dalam bentuk lembaran, industri ini juga memproduksi kemeja dengan corak batik yang khas. Pembuatan batik tulis dalam industri ini masih menggunakan cara yang tradisional. Berkunjung ke industri ini, Anda dapat melihat-lihat proses pembuatan batik dari pembuatan sketsa motif hingga dihasilkan kain batik yang cantik. Batik yang setengah jadi telah disiapkan untuk pengunjung yang ingin melihat tahap-tahap pembuatan batik tulis hingga tahap akhir. Bila tertarik mencoba, maka Anda dapat berlatih langsung membatik bersama pemiliknya. Pengunjung juga dapat mencoba untuk membatik pada baju yang telah disediakan sehingga dapat dijadikan buah tangan hasil karya sendiri. Demi menyediakan tempat istirahat atau menginap di kawasan Borobudur, tersedia homestay atau rumah tinggal sementara yang bernuansa budaya Jawa. Salah satu homestay yang berada di wilayah Borobudur adalah Omai Simbo. Omai Simbo yang berarti rumah ibu. Dalam bahasa Jawa ini sangat nyaman digunakan untuk singgah atau sekedar istirahat. Nuansa desa, interaksi dengan lingkungan sosial dan adat, kegiatan kampung, gotong royong dan tepo seliro atau sopan santun antar warga menjadi kesan yang berbeda dalam menikmatinya. Yang ramah, fasilitas yang lengkap serta letaknya yang di tengah-tengah kampung bernuansa desa ini menjadikan Omai Simbo digemari oleh wisatawan. Warga di kawasan Borobudur sadar bahwa ibarat tamu adalah raja. Maka dari itu, wisatawan yang datang ke Borobudur akan selalu diberikan fasilitas yang maksimal, aman, tentram, dan damai sesuai karakteristik budaya Jawa yang santun. Tinggal Kulon, Desa Wanurejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, merupakan daerah tujuan wisata yang menarik untuk dikunjungi. Selain pemandangan alam yang indah, Dusun Tinggal Kulon ini merupakan daerah pengrajin batik cap dengan motif yang bercirikan Borobudur. Jika Anda datang ke Borobudur, maka sebelum menaiki candi akan disediakan sarung batik untuk dipakai setiap pengunjung yang akan menaiki Candi Borobudur.
Kain sarung tersebut adalah hasil karya kerajinan ibu-ibu di Dusun Tinggal Kulon yang diwadahi di Rumah Batik Lumbini. Rumah Batik Lumbini ini setiap harinya terdapat aktivitas produksi pembuatan batik cap motif Borobudur yang merupakan pesanan PT Taman Wisata Candi Borobudur dan Art Gallery di berbagai kota di Indonesia. Kawasan wisata Candi Borobudur merupakan warisan budaya Nusantara yang dikenal dunia bagaikan surga bagi pengunjungnya. Maka dari itu, tersedia berbagai kebutuhan wisatawan di kawasan Borobudur, salah satunya adalah persewaan mobil. Alat transportasi ini sangat penting bagi pengunjung Borobudur, khususnya yang menginginkan berkeliling kawasan Borobudur dengan waktu yang singkat. Persewaan mobil yang terdekat dan profesional adalah Borobudur Car Rental yang juga merupakan biro perjalanan wisata di Borobudur serta menerima paket tur wisata kawasan Borobudur. Di kawasan sebelah timur daerah Borobudur terdapat desa wisata yaitu Desa Candi Rejo. Desa ini dikenal oleh masyarakat mempunyai potensi wisata yang luar biasa dan dikunjungi oleh wisatawan yang sebagian besar adalah wisatawan asing setiap harinya. Sore ini Desa Candi Rejo dikunjungi oleh wisatawan pelajar dari Singapura. Pemandangan seperti ini akan dijumpai setiap harinya karena Desa Candi Rejo menawarkan paket wisata desa, diantaranya adalah musik gamelan, tari tradisi, produksi makanan, kuliner, wisata sungai, view Bukit Menureh, dan lain-lain. Setiap wisatawan yang datang dapat langsung memainkan alat musik gamelan Jawa, menari tradisi Jawa, membuat makanan, dipandu oleh guide yang berasal dari Desa Candi Rejo. Wisatawan juga tidak perlu capek berjalan menyusuri desa karena disediakan alat transportasi yaitu andong atau dokar atau kereta kuda dan juga disediakan rumah tinggal sementara untuk melepaskan lelah atau menginap.